gagasan-gagasan alternatif reformasi yang berlawanan secara diametral dengan Orde Baru itu dipertanyakan ya. Seperti itu terjadi semacam apa degradasi ya nilai-nilai reformasi ya hari ini. Salah satunya saya melihat ya adalah fenomena terakhir ini ya. Itu nilai-nilai reformasi yang apa menjunjung tinggi kemerdekaan, kebebasan berpendapat ya, keadilan ya, kesetaraan ternyata dinodai ya oleh kebijakan-kebijakan, oleh pernyataan-pernyataan pihak penguasa. Dalam konteks ini adalah kepala BNPT yang menurut saya ini mencederai ya gitu paham reformasi, gagasan reformasi. Karena ini berlawanan secara diametral dengan hal yang ingin diinginkan oleh reformasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, arena yang eh, luar biasa ya. Channel ini selalu menyuarakan eh, aspirasi-aspirasi yang radikal. Mari kita maknai ya secara proporsional ya eh, ungkapan radikal ini sering berbanding lurus dengan ungkapan terorisme ya radikalisme ini. Jadi saya melihat secara sederhana hmm, makna radikal itu sebagai perba, sebagai kata kerja, dia adalah merupakan sebuah tindakan ya, sebuah action itu ya, sebuah tindakan yang menuntut perubahan gitu ya. Nah, banyak tuh ya tindakan perubahan itu salah satunya adalah radikal yang menuntut perubahan yang cepat, yang sering berlawanan secara diametral dengan realitas ya, seperti itu. Dan secara historis itu sesuatu yang sangat biasa, sesuatu yang sangat normal ya. Banyak kejadian di tingkat global, di tingkat nasional ya, di tingkat lokal gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu lazim ya sebuah peristiwa kejadian dikasih label radikal ketika menunjukkan adanya perubahan yang dramatis yang biasanya ada aspek kekerasan biasanya tapi tidak selalu ya perubahan radikal itu ada aspek kekerasan tapi biasanya menggugat mempersoalkan tatanan yang sudah ada ya eh, dan menginginkan perubahan yang sebaliknya. Dalam konteks Indonesia, misalnya, proses menuju kemerdekaan itu adalah sebuah peristiwa radikal. Ya. Dan itu positif kan? Jadi radikal ini bisa positif, bisa negatif. Ya. Di mata apa pemerintahan apa penjajah Belanda, ya, radikal para pejuang Indonesia ini radikal dalam makna negatif. Tapi bagi kita, bangsa Indonesia, kita melakukan tindakan radikal dan itu adalah sesuatu yang positif. Kita menginginkan perubahan yang dramatis, yang drastis, yang cepat dari kondisi terjajah menjadi merdeka. Nah ini dipahami dulu kita bersama ya, supaya kita nanti proporsional dalam membedah pernyataan Kepala BNPT ya, Jenderal Riko ini. Peristiwa perubahan dari Orde Lama Orde Baru itu sebuah peristiwa radikal ya. Itu. Sebuah sejumlah tanda-tanda ya kejadian itu menunjukkan bahwa itu ada peristiwa yang sangat dramatis, yang drastis ya dibumbui dengan apa aksi-aksi kekerasan, peristiwa G30 SPKI misalnya. Terjadinya perubahan pemerintahan dari otoriter kepada yang relatif ketika itu menginginkan sebuah tatanan yang lebih demokratis. Orde Baru. Bahkan yang terakhir dari Orde Baru ke reformasi itu labelnya ada label perubahan radikal ya. Dan
kita kan tidak mengutuk itu gitu ya, tapi justru memaknai itu sebagai sesuatu yang positif ya. Itu walaupun hari-hari ini ya gagasan-gagasan alternatif reformasi yang berlawanan secara diametral dengan Orde Baru itu dipertanyakan ya. Seperti itu terjadi semacam apa degradasi ya nilai-nilai reformasi ya hari ini. Salah satunya saya melihat ya adalah fenomena terakhir ini ya. Itu nilai-nilai reformasi yang apa menjunjung tinggi kemerdekaan, kebebasan berpendapat ya, keadilan ya, kesetaraan ternyata dinodai ya oleh kebijakan-kebijakan, oleh pernyataan-pernyataan pihak penguasa. Dalam konteks ini adalah kepala BNPT yang menurut saya ini mencederai ya gitu paham reformasi, gagasan reformasi. Karena ini berlawanan secara diametral dengan hal yang ingin diinginkan oleh reformasi itu sendiri ya. Terjadi semacam apa eh, campur tangan pemerintah yang terlalu jauh masuk ke wilayah yang sebetulnya memiliki otonomi yang dijamin oleh undang-undang, yaitu masjid. Ya, masjid itu sangat tipikal sebagai sebuah apa kawasan, gitu ya, yang dijamin oleh undang-undang untuk sebagai arena ya umat Islam ya menunjukkan aktivitas keyakinan beragamanya. Itu dijamin oleh undang-undang kebebasan beragama. Siapapun tidak bisa apa merecoki ya kecuali ya orang-orang yang memang berkaitan memiliki otoritas yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya. MUI misalnya ya itu dewan apa dewan masjid misalnya itu ya jadi urusannya itu sebetulnya ya bukan BNPT gitu. Makanya saya melihat ini adalah sesuatu yang lebay ya, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang apa eh, kontraproduktif ya. Ketika BNPT mencemaskan masjid sebagai sebuah kawasan arena yang potensial menjadi tempat tumbuhnya gerakan-gerakan radikal ya, yang apa berbasiskan paham radikalisme misalnya. Jadi ini memang bukan hanya fenomena fenomena nasional, ini merupakan fenomena global ya. Itu induknya adalah eh, gerakan-gerakan Islamophobia yang sebetulnya sekarang ini sedang mengalami titik balik ya. Dengan adanya kesepakatan di PBB ya bahwa Islamophobia itu sebetulnya bukan merupakan sebuah ancaman ya, tapi itu merupakan sebuah rekayasa politik secara global untuk ya mendiskreditkan umat Islam yang memang di berbagai kawasan terjadi semacam kebangkitan kesadaran ya untuk mewujudkan nilai-nilai keislamannya secara kafah di semua sektor ya termasuk di bidang politik dan itu merupakan hak asasi manusia ya artinya gerakan-gerakan global nasional yang menghendaki wujudnya nilai-nilai Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari baik secara individual maupun secara apa kemasyarakatan kenegaraan ini sesuatu yang halal ya sesuatu yang memang dijamin ya dipayungi oleh apa hukum-hukum internasional maupun hukum-hukum nasional. Eh, tapi saya bisa memahami ya mengapa ini terjadi. Jadi saya bukan membenarkan tapi bisa memahami ya itu dari segi linguistik forensik misalnya ya. Karena memang sekarang ini kita sedang berada di arena discourse war ya, perang wacana. Nah, ini bagian dari peluru ya yang ditembakkan oleh BNPT ya itu untuk membidik ya gerakan-gerakan Islam yang memang ya itu berbasis apa paham radikalisme bahwa itu nyata ada ya saya mengakui gitu ya
Dan saya punya bukti-bukti bahwa memang ada gerakan-gerakan Islam yang memang menghendaki ya berjuang, siap berkorban, lahir batin ya untuk mewujudkan semua nilai-nilai keislaman ya. Karena ini merupakan apa? Titah ilahiyah ya, artinya ini bagian dari iman kita gitu ya. Gitu. Hanya memang yang jadi persoalan adalah prosesnya ya. Misalkan saya tidak sepakat ya bahwa perubahan radikal itu harus serta-merta diikuti dengan kekerasan. Kekerasan dalam arti yang tidak berhak ya, gitu. Dalam arti offensif gitu ya. Itu karena agama ini memang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para pengikutnya disebarkan secara damai ya. Terjadi ya peristiwa-peristiwa kekerasan atau peperangan fisik itu karena posisinya adalah posisi defensif ketika umat Islam ini diserang. Wajib kita ya untuk mempertahankan ya, untuk melawan setiap apa serangan-serangan yang ditujukan kepada umat Islam. Haram hukumnya ya. Walaupun mereka bersenjata nuklir dan kita hanya bambu runcing ya, itu ya, kita tidak dihalalkan untuk lari dari arena ini. Gitu. Jadi saya melihat Islam sendiri sebetulnya luar biasa ya. Jadi sangat tidak beralasan ya secara rasional, secara akidah, secara konstitusional bahwa memang masjid dianggap sebagai sebuah ancaman ya. Itu. Tapi justru ini sebaliknya ya. Masjid ini harus dijadikan pusat perubahan ya, pusat radikalisme sebetulnya gitu ya, karena Nabi sendiri menetapkan empat aktivitas masjid ya di Masjid Nabawi misalnya. Pertama adalah dakwah ilallah. Ketika masyarakat mengajak kepada golongan ya, itu mengajak kepada kesukuan, mengajak kepada apa kelompok, justru Islam mengajak kepada Allah gitu ya di masjid tempatnya itu. Ketika masyarakat ya dipenuhi dengan gagasan materialisme, menyembah benda-benda, menyembah ilmu pengetahuan, menyembah teknologi dan sebagainya, Islam menawarkan akhirat, menawarkan surga, gitu ya. Jadi ini sangat radikal memang ya, berlawanan sekali ya dengan apa yang terjadi di lingkungan ini. Gitu. Jadi di satu sisi itu ya saya mengamini ya, memang masjid tidak bisa steril ya dari apa ciri-ciri keradikalan dalam arti positif ya, melawan segala peradaban yang negatif ya untuk diubah ya sesuai dengan kemampuan kita, bisa lambat bisa cepat, itu sangat sangat teknik sekali, itu sangat situasional. Yang penting gagasan perubahan ini nggak bisa ditenggelamkan karena ini titah titah wahyu ya, sangat holistik sekali gitu ya. Itu. Jadi nggak bisa diredam oleh sebuah undang-undang, peraturan, tekanan dan sebagainya. Gitu ya. Sejarah menunjukkan itu. Gitu ya. Saya bisa memahami ya, gitu ya, para pemangku kekuasaan ini ya, gitu. Kemudian terjebak ya, itu oleh kebijakan-kebijakan yang merupakan eh, yang berkaitan dengan apa kebijakan-kebijakan di tingkat global ya, karena Indonesia ini kan pada banyak hal ya termasuk dalam kebijakan-kebijakan pemerintah itu cenderung tidak mandiri ya, di dunia ini luar biasa sekarang ini gitu, hampir tidak ada sebuah negara yang independen ya, yang mandiri ya, ya semuanya terkoneksi untuk memperjuangkan berbagai macam kepentingan gitu. Saya melihatnya ya fenomena ini merupakan sisa-sisa dari eh, apa proyek Islamfobia yang
paling tidak 2 dekade terakhir ini memang sejak peristiwa bom di New York itu meledak ya. Dari situ kan luar biasa ya, gitu. Gerakan Islamophobia merebak ya secara global ya, dan banyak negara yang termakan oleh gerakan yang dikomandani oleh Amerika ini ya, gitu. Yang kemudian Oktober tahun lalu PBB memutuskan bahwa sebetulnya Islamophobia itu hanya imajinasi saja ya, itu bukan sebuah ancaman nyata gitu ya. Jadi gara-gara Amerika menerapkan kebijakan sekuritas ya, itu dokumennya ada kan di Gedung Putih, bahwa memang sengaja dibuat semakan rekayasa ya, bahwa Islam ini merupakan sebuah ancaman. Dan terbukti ketika itu dihembuskan bukan menenggelamkan nilai-nilai keislaman. Ini paradoksnya itu. Yang terjadi adalah kebangkitan yang luar biasa hampir di semua lini ya. Islam ini baik secara global maupun nasional. Artinya ya Islam juga sebetulnya diuntungkan ya oleh gerakan Islamophobia ini. Gitu. Nah, artinya apa yang diungkapkan oleh BNPT itu ya, tadi saya katakan kontraproduktif, alih-alih mau ya mengubur gitu ya gerakan-gerakan yang menginginkan perubahan Islam secara Ka'bah, justru ini saya melihat akan memicu militansi ya yang berlipat-lipat ya, gitu. Artinya bagi para aktivis Islam Ka'bah itu ya, ya naif sekali kalau apa merasa ciut, merasa takut dengan ancaman BNPT ini, gitu. Justru saya melihat akan muncul respon-respon itu ya, itu yang justru akan meningkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif gerakan-gerakan Islam menuju wujudnya nilai-nilai Islam secara kapah di negeri kita ini. Jadi saya melihatnya positif saja.